Selamat datang kembali di channel Pejaka Gesit. Ada yang bilang rumahku istanaku. Kecil besar, sederhana mewah, rumah akan tetap menjadi tempat ternyaman dan istana bagi sang pemilik. Tapi bagaimanakah dengan segelintir orang yang mengeluarkan banyak energi, bahkan biaya yang besar untuk membangun rumah yang terbilang unik dan gak biasa? Bahkan banyak dari mereka yang mengerjakannya seorang diri selama bertahun-tahun demi mendapatkan hasil yang sesuai dan maksimal seperti apa yang dia inginkan. Berikut ini 7 rumah paling unik di dunia. Rumah Baja Bruno. Sebuah rumah yang berada di pinggiran Texas, Amerika Serikat, dekat lereng bukit, tampak memiliki struktur yang tak biasa. Bangunan bernama Steel House tersebut menjadi tempat tinggal Robert Bruno, seorang pematung modern yang sekaligus sebagai tempat pembuatan karya-karyanya dari tahun 1973 hingga 2008 silam. Rumah yang terletak di punggung bukit dan menghadap danau ini terbuat dari 150 ton baja yang dihitamkan, dengan masing-masing dilas memakai tangan, dan dibuat tanpa bantuan dari luar. Interior rumah baja ini terbuat dari kayu, menyerupai bagian dalam batang pohon, dan banyak jendela terbuat dari kaca patri. Sayangnya setelah 35 tahun bekerja keras, mahakarya Bruno ini tidak pernah selesai. Bagi Bruno sendiri, rumah bajanya lebih sebagai hobi, ketimbang proyek yang perlu diselesaikan. Kini rumah ini menjadi salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi. Dan setelah hampir 1 dekade kematian Bruno, rumahnya tetap dijaga oleh Charles Hope, salah satu tetangga Bruno. Rumah kerang. Bagaimana bentuk rumah yang paling unik yang pernah sobat lihat? Rumah panggung atau rumah yang mempunyai atap gonjong? Di Meksiko ada rumah yang mirip sebuah cangkang kerang, namanya rumah Nautilus atau Nautilus House. Arsitek bernama Javier Senosian yang menciptakan rumah unik ini. Rumah ini bentuknya seperti cangkang kerang raksasa yang berwarna-warni. Rumah ini ditinggali oleh keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anaknya. Seperti rumah pada umumnya, Nautilus House juga memiliki kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, serta kamar mandi. Di rumah ini ada sebuah jalan kecil yang menghubungkan pemiliknya ke arah taman. Uniknya lagi, seluruh dindingnya benar-benar berwarna mozaik lucu yang memanjakan mata. Selain itu, bahan yang digunakan untuk membangun rumah ini juga berbeda dengan bahan rumah biasa. Rumah menara air tua. Berada di desa Steno-Kerzel, Belgia, menara air setinggi 30 meter ini awalnya dibangun antara tahun 1938 dan 1941. Menara ini digunakan hingga tahun 1990-an dan bahkan digunakan sebagai menara pengawas oleh Nazi ketika mereka mengambil alih Belgia dalam Perang Dunia II. Pada tahun 2007, Bamdesen Studio mulai merenovasi total dan mengubah bekas menara air ini menjadi satu rumah keluarga. Eksterior sepenuhnya dikembalikan ke keadaan semula, sementara beberapa ada yang diperbaiki. Sambungan dilepas dan jendela lantai atas diperbesar. Sementara itu, ruangan tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal pribadi pasangan suami istri. Mereka juga menyewakan sebagian bangunan untuk acara eksklusif, sekali atau 2 kali sebulan. Desain keseluruhannya minimal dan masih banyak elemen asli yang masih dipertahankan, seperti saluran air utama, langit-langit, beton, dan tangga, serta bak air raksasa berkapasitas 250.000 liter dipertahankan untuk menjaga identitas kuat bangunan tersebut. Rumah paling sempit di dunia. Karena tingginya harga lahan dan padatnya bangunan di pusat kota Warsawa, seorang arsitek Polandia bernama Jakub Zeni membangun sebuah rumah antik dengan lebar 1,5 meter atau setara 5 kaki. Rumah antik buatannya ini disebut dengan The Carrot House. Rumah satu ini sangat mencuri perhatian, sebab dibangun terjepit di antara 2 bangunan besar. Dengan tinggi 9 meter dan luas 14 meter persegi, rumah antik di Polandia ini mendapatkan rekor dunia sebagai rumah paling sempit.
Walaupun sempit, rumah ini memiliki fasilitas seperti rumah pada umumnya, seperti kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan kulkas 2 minuman di dalam bangunan 3 lantai ini. Rumah transparan. Salah satu rumah di Tokyo, Jepang punya tampilan yang tidak biasa. Dibuat oleh Sou Fukimoto Arsitek, rumah ini mengambil tema modern transparan. Karena transparan, rumah ini mayoritas berdinding kaca. Aktivitas penghuni pun bisa dilihat dari luar rumah. Rumah ini punya banyak kaca-kaca besar. Kalau siang hari, cahaya matahari bisa dengan mudah masuk. Sayangnya, penghuninya tentu tidak memiliki privasi. Karena transparan, hampir semua benda dalam ruangan dan aktivitas penghuni bisa dilihat langsung oleh penghuni lain, tetangga ataupun pejalan kaki. Rumah transparan ini dikenal dengan rumah NA. Karena didesain modern, ruang tamu dibuat vertikal dan estetis. Desainnya meniru konsep pohon, sehingga ruangan dibikin bertingkat seperti cabang-cabang pohon. Rumah ini juga dilengkapi dengan tempat tidur susun dan bertingkat 3. Rumah NA bisa dibilang sebagai interpretasi modern rumah pohon untuk tinggal permanen. Rumah Hobbit. New Zealand atau Selandia Baru masih bertetangga dengan Indonesia, telah menjadi salah satu destinasi wisata yang populer. Negara ini pernah dijadikan lokasi syuting film The Lord of the Rings dan The Hobbit, membuat negara ini ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai belahan dunia, termasuk juga Indonesia. Jika sobat salah satu penggemar dari film-film tersebut, rasanya harus datang dan rasakan sendiri atmosfer Hobbiton, desa tempat tinggal para hobbit yang berada di mata-mata Selandia Baru. Hobbit merupakan makhluk setengah peri dengan tinggi sekitar 1 meter. Ia memiliki kaki yang lebar dan bertabiat baik. Mereka hidup di sebuah desa di kawasan perbukitan yang kemudian disebut sebagai Hobbiton. Hobbiton ini berada di sebuah area peternakan yang dimiliki oleh keluarga Alexander dan menjadi lokasi syuting film The Lord of the Rings dan mendirikan 37 rumah hobbit dengan melubangi bukit secara acak. Rumah ini dibuat dengan kusen kayu, perabotan dan halaman yang dipenuhi tanaman nampak seperti asli. Rumah terbalik. Rumah unik dengan desain terbalik 180 derajat belakangan ini tengah menjadi tren. Tak hanya di luar negeri, di Indonesia pun sudah banyak yang membangun rumah unik yang satu ini. Rumah unik ini dibangun oleh arsitek dari Polandia bernama Daniel Zapiski. Kala itu, pembangunan rumah unik ini bertujuan sebagai ungkapan terhadap berakhirnya era komunis di Polandia. Pembangunan rumah ini menggambarkan ketidakstabilan kehidupan sosial yang terjadi ketika masa-masa komunis berlangsung. Proses pembuatan rumah unik yang satu ini memakan waktu lebih lama sampai 4 kali lipat dibanding rumah biasa. Hal ini karena pekerja yang membangun rumah ini merasakan pusing dan disorientasi arah saat melaksanakan tugas konstruksinya. Jenis rumah unik yang satu ini bisa juga sobat manfaatkan sebagai tempat wisata atau restoran.